bagaimanapun Allah itu harus Tritunggal kalau kita mau mengatakan bahwa Allah itu hidup. Allah itu hidup, haruslah Allah yang mencipta oleh firman-Nya, dan Allah itu hidup, harus menghidupi oleh Roh-Nya yang kudus. Jadi kalau kita mengakui Allah yang hidup, maka tidak bisa tidak Allah itu haruslah Tritunggal. Allah yang hidup itu adalah Allah yang bisa mencipta oleh firman-Nya, dan Allah yang hidup itu adalah Allah yang bisa menghidupi oleh Roh-Nya yang kudus. Dan itu ditemukan di dalam kekristenan melalui istilah Tritunggal itu. Jadi Bapa, Anak, atau Putra, dan juga Roh Kudus itu Tritunggal. Lalu bagaimana dengan Yesus? Siapakah Yesus? 2000 tahun lalu ketika dikatakan firman itu menjadi manusia, maka lahirlah seorang pribadi bernama Yesus di Nazaret. Ya, di Bethlehem, Yesus Kristus dari Nazaret lahirnya di Bethlehem. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan demikian, ya. Bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi ingat teman-teman, yang menjadi manusia itu adalah firman, bukan Roh Kudus ataupun Bapa. Tapi yang menjadi manusia adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia, lalu dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi, firman ini di dalam Injil Yohanes disebut dengan istilah anak tunggal Bapa. Makanya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu juga dapat disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ketika firman menjadi manusia, dia berinkarnasi. Inkarnasi itu artinya apa? In dan karni. Ini tuh di dalam, karni itu daging, karnivora, pemakan daging. Jadi inkarni artinya firman itu menjadi daging, atau dengan kata lain menambahkan kodrat daging atau manusia di dalam realitanya. Jadi ketika firman ini menjadi manusia, lahirlah pribadi yang bernama Yesus. Nah, Yesus sebagai satu pribadi, di dalam dirinya dia punya dua kodrat, dia punya dua natur. Yang pertama, dia adalah Allah. Karena pada mulanya dia adalah firman yang di dalam Bapa, yang adalah Allah itu. Lalu dia adalah manusia, karena dia mengambil kemanusiaannya, darah dan dagingnya dari Bunda Maria. Ya, jadi Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Makanya dalam konsili iman kita percaya bahwa Yesus itu memiliki dua kodrat. Yaitu dia punya kodrat keilahian karena dia adalah firman Allah, tapi juga dia memiliki kodrat insani karena dia menambahkan kemanusiaan di dalam dirinya. Jadi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Namun di sisi lain, mengapa kita menyembah Yesus? Jawabannya simple. Karena Yesus adalah firman yang satu dan sejak kekal sudah ada di dalam Bapa itu sendiri, yang adalah Allah. Jadi ketika kita menyembah Yesus yang adalah firman Allah, kita menyembah Roh Kudus yang adalah Roh Allah, kita menyembah Bapa yang adalah Allah itu sendiri, maka kita sedang menyembah Allah itu sepenuhnya. Kita mengenali Allah itu melalui firman-Nya, dan kita mengenali Allah itu juga melalui Roh-Nya. Jadi bisa dikatakan dengan istilah lain, bahwa Allah Tritunggal itu juga berbicara tentang penyataan Allah itu sendiri. Ia, Allah Sang Bapa, menyatakan dirinya melalui firman-Nya, dan ia juga menyatakan dirinya melalui Roh-Nya yang hidup. Nah, kalau ada orang mengatakan, mengapa Tuhan mau mati? Mengapa Allah mau mati? Kita tidak percaya bahwa Allah itu bisa mati. Lalu kan Yesus itu Allah, tapi Yesus juga manusia. Lalu kenapa ia bisa mati? Jawabannya simpel. Yesus yang mati di kayu salib, yang mati itu adalah pribadi Yesus, karena kealahan itu tidak dapat mati, melainkan yang dapat mati adalah kemanusiaan. Maka ketika orang mengatakan bahwa Allah itu mati, itu menjadi salah. Jadi bagaimana narasi yang tepat tentang kematian Yesus? Kita tidak pernah menyembah Allah yang mati, tetapi yang mati di kayu salib adalah pribadi Yesus atau pribadi firman melalui kodratnya yang manusia. Mungkin lebih lanjut kita akan pelajari lebih dalam, tetapi kalau dikatakan siapakah yang tersalib di atas kayu salib itu, yang tersalib di atas kayu salib adalah firman Allah melalui kodratnya yang insani atau melalui kodrat kemanusiaannya. Jadi kita tidak percaya bahwa Allah itu mati. Dan kan lebih simpel, teman-teman bisa membayangkan sesuatu. Ketika iman lain percaya firman Allah jadi buku, kemudian ketika buku itu terbakar, apakah firman Allah itu terbakar juga? Tentu tidak. Nah, ketika firman Allah menjadi manusia, apakah keilahian Tuhan Yesus itu juga mati? Tentu tidak. Tetapi dia mati, pribadinya mati melalui kodrat manusianya. Sama seperti kitab suci itu terbakar melalui kodrat
atau natur kertas yang ada di dalam buku itu. Jadi kalau iman lain percaya firman Allah jadi buku, disebut dengan kitab X, maka kita bisa percaya firman Allah menjadi manusia, maka disebut Yesus. Nah, tanpa kitab suci mereka tidak mungkin bisa mengenal Allah mereka. Nah, kalau kita tanpa Yesus Kristus yang adalah firman Allah jadi manusia, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah. Maka benarlah sabda Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya di luar Yesus yang adalah firman-Nya Bapa, kita tidak mungkin mengenali Bapa ini. Karena kita bisa mengenal Bapa itu melalui firman-Nya yang menyatakan siapa Bapa itu yang keluar dari Bapa. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi Tuhan Yesus itulah penyataan Allah itu. Tuhan Yesus itulah yang memberitahu misteri Allah itu. Tuhan Yesus itulah yang mengetahui siapa Allah itu. Jadi kalau kita mau mengenal Allah Sang Bapa ini, maka kita harus percaya kepada Yesus yang adalah firman-Nya Bapa yang menyatakan siapa Bapa. Maka benarlah sabda Tuhan kita Yesus Kristus yang berkata, barang siapa yang menerima anak atau menerima aku, firman, ia menerima Bapa. Tapi barang siapa menyangkal firman, barang siapa menyangkal aku, ia menyangkal Bapa.